Oke, halo teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, teman semuanya, para sahabat iFood, fan iFood dimanapun teman berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, teman semuanya, ya di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait reaksi ya dari Bunda LSR yang terkait ini teman ya. Reaction Viti editan Uti dan Ais ya sebelum Uti speak up. Nah, ini teman ya. Jadi semuanya sudah mereaksi termasuk Bunda Molly Shop dan Bu Bidan Nena dan juga yang lainnya. Nah, sekarang giliran ketua ya ini, yaitu yang setelah bertemu dengan Aisyah Khalid di Palembang, yaitu Bunda Lia SR. Seperti apa reaksi dari Bunda LSR ya menanggapi terkait editan si Putih ya yang sudah dihapus. Oke teman, simak videonya sampai selesai. Ini dia. Heboh ini nge-spam gua selalu react soal Viti Uti yang kehapus. Jadi gini geng, gua masih 50-50, tapi anggap aja itu bener ya. Biar lu seneng. Sebenarnya gini loh, kenapa lu butuh banget gitu konten yang begitu, baru lu tuh akan mulai ini percaya. Giliran gue kemarin ngomong kapal aman, kapal berlayar ya dari pusatnya langsung, lu nggak percaya sama gue. Hah? Kesel gue, masih aja ada kenapa gitu? Hah cuy ya, Aisyah aja udah bilang ya, aku ini tampak seperti wanita dewasa loh. Ibaratnya dia mengakui kan ya kualifikasi gue gitu. Lu masih aja kagak percaya, harus gitu Uti upload dulu baru lu percaya. Giliran omongan gue yang langsung dari pusat lu nggak percaya. Lu nggak mau ya dengar kata-kata kapal aman, kata berlayar. Lu mau denger apa? Pacaran gitu. Heran gue. Kalau gue sebenarnya masih 50-50 tuh ya, itu apakah benar atau tidak, but whatever gitu loh, benar atau enggak ya memang itu memang ada hubungannya. Maksud lu pengen gitu, lu tuh pengen mereka nih go public gitu. Tadi soalnya ada juga tuh yang marahin gue, kenapa Bu disuruh private? Harusnya biarin aja, biar orang-orang yang menggoda mundur. Mana ada. Kalau mau ngegoda mah ngegoda aja gitu loh. Maksud gue justru semakin ketahuan mereka itu ada hubungan, semakin mau dipisahin cuy. Kayak kata Uti lah, lu kalau pengen sesuatu jangan lu tunjukin cuy, nanti diambil orang. Nah begitu Bu ya. Makanya gue sarankan private itu ibaratnya ya nggak perlu koar-koar cuy, tapi kan yang kode-kode spill tipis-tipis kan juga bisa menjadi sign gitu loh. Paham nggak sih lo? Justru gue ini ya sedang memberikan wejangan demi kebaikan mereka sendiri gitu loh. Karena tadi mereka nih beda cuy dengan pasangan yang lain. Kita ambil contoh lah Jaden Rania ya, yang ibaratnya memang kapal pesiar banget itu ya. Ya tapi kan beda karakteristik dua orang ini, terutama untuk fansnya ya gitu loh. Fans dan haternya beda banget sama Fuji sama Aisyah cuy, bak langit dan bumi. Jadi justru private itulah yang lebih cocok. Dan sama pemikiran gua sama Uti kan, Uti pun gak mau kan. Percayalah sama gue, public relationship itu more dangerous, more danger. Yakin lah sama gue perasaan prediksi gue jarang meleset deh. Yang meleset cuma bunga doang kan. Bunga biru kan. Aisyah aja bilang gue dewasa kok, dia suka sama Viti gue. Terus dibawa ya maksud gue tuh ya udahlah terbukti cuy Maksud gue tuh kenapa sih lu pade masih meragukan perasaan Aisyah ke Fuji dan perasaan Fuji ke Aisyah? Bro, kalau mereka di sosial media tuh seolah-olah kayak cuek, mereka tahu. Fuji tuh tahu
sama, dua-duanya tuh tahu what happen in social media tuh tahu, tapi ya inilah ya, maksud gue jaim-jaim pura-pura nggak tahu gitu. Padahal mereka tuh tahu banget, cuy, banget, yakin gue ya. Itu juga ada skillnya lah ya, bukan cuma hoki aja ya, tapi ada skill juga untuk mempertahankan itu. Apa? Ya mereka harus smart. Gimana harus smart? Ya harus tahu informasi apapun yang terjadi ya, secara keseluruhan. Ibaratnya nggak kudet, apa-apa yang trendsetter, apa-apa yang lagi isu, apa-apa yang lagi heboh, lu harus tahu gitu loh. Skill lu untuk research berita dan lain sebagainya tuh lu harus paham gitu. Makanya lu akan selalu relevan di sosial. Relevan tuh maksudnya ya akan selalu update ya, akan selalu relevan lah. Kayak mana sih? Ya itulah. Ya gitu. Jadi kalau gue nggak perlu lagi si asupan-asupan nggak, ya dalam artian gini, asupan untuk meyakinkan gue tuh nggak ada kalau gue, karena gue udah yakin memang mereka berdua nih berlayar gitu loh. Cuma gue butuh asupan nih kan buat kita happy ya kan, buat kita tuh maksudnya tuh meningkatkan hormon endorfin, bahagia ya, kita seneng lah ya, ibaratnya kita ikut salting gitu loh ya dengan kebucinan mereka gitu loh. Tapi maksud gue udah melewati masa galau gue yang mereka nih, apakah memang benar, apakah enggak, gue udah ngelewati masa itu gitu loh. Kalaupun gue butuh asupan tuh ya untuk kebahagiaan gue aja lah, melihat mereka ini ya dalam satu frame ikut-ikutan bucin, kita ikut-ikutan salting ya kan, kayak gitu loh. Justru kalau gue sih worry-nya gini ya worry-nya malah salah kecocokan lah ya. Maksudnya kan kayak Aisyah tuh suka sama cewek yang talkative. Nah apakah Uti ini talkative gitu kan, atau tapi kayaknya Uti ini talkative sih ya. Terus masalah prinsip-prinsip hidup, prinsip-prinsip Aisar juga, tujuan Aisar gitu loh, itu kan harus gitu loh, di-align kan, disamain. Misalnya kayak contoh nih ya, untuk saat ini Aisar tuh udah tahu gitu calon istrinya siapa, Fuji, dia sudah menetapkan pilihan. Tapi ya intinya di tahun ini dia pengen mencapai ambisinya dulu nih. Misalnya nih ya tadi ya lebih memberikan inspirasi dari kontennya dia gitu loh. Terus ingin membangun bisnis yang lebih baik, lebih besar ya, pokoknya lebih ke arah duniawi lah ya, bukan percintaan gitu maksud gue tuh. Mengejar duniawi dulu nih, percintaan nih disisipkan dulu gitu ya. Nanti kalau waktunya emang udah siap baru tuh. Nah apakah nih ini yang gue bilang, Fuji harus memahami bahwa ya namanya cewek ini kan kadang-kadang ada juga ya masa menye-menye kan. Masa pengen butuh tati tayang lah, pengen manja lah, pengen gitu kan. Nah kira-kira nih bisa nggak nih Aisar mengikuti kan, ketika pas lagi masa Uti tuh lagi pengen bucin atau lagi pengen ya gitulah ya. Gitu-gitu aja sih sebenarnya nanti tuh drama konfliknya ya kan. Tapi gue yakin si Uti ini kan orangnya dewasa, pekerja keras, banyak kan yang suka kerja sama dia pasti paham gitu loh. Kalau misalnya memang Aisar itu sekarang mengejar ambisinya dulu gitu loh, paham lah dia pasti, nggak mungkin enggak gitu loh ya. Kalaupun enggak gini lah ya, Aisar itu sebelum dia mengejar Uti, sebelum dia memutuskan untuk manggil Uti ya di ring tinju, dia pasti riset cuy. Kan udah gue bilang, dia pasti riset. Sejak dia tahu tanggal 15 Oktober tanding sama Fadli, dia riset semuanya. Fadli, Fuji, pasti itu Jadi mau negatif masa lalu apapun itu Fuji, dia pasti udah tahu bro So kalau akhirnya dia tetap keep going dan sampai sekarang gitu dengan segala gejolak kecaman blabliblu, ya berarti dia emang udah yakin bro, inilah ya calon istri yang gue cari gitu kan. Iya kan.
kan? Pertama kali yang dia suka dari Uti, pekerja keras. Iya kan, bukan yang lain. Ya kalau cantik tuh udah pastilah, nggak usah disebut lagi. Namanya cowok tuh ya pasti cari yang cantik, cuy. Ya maksudnya bukan cantik, yang sedap dipandang. Nah, sedap dipandang itu kan tergantung persepsi masing-masing gitu loh, kriteria masing-masing. Tapi kan value lain yang dia cari apa? Hardworking man gitu loh. Karena tahu dia juga seorang hard worker, seorang hustler. Hustler tuh tadi pekerja keras, punya ambisi gitu ya. Jadi kalau ceweknya nggak pekerja keras, susah nanti ngikutin cowoknya yang kayak gitu. Nanti dikit-dikit cemburu, dikit-dikit apalah ya, dikit-dikit ngambek, kurang perhatian gitu loh. Cowok tuh pening loh ngeliat cewek kayak gitu. Ya, makanya dia pasti akan cari cewek yang mandiri, yang independen, yang hardworking, biar dia memahami nih, kalau gue ini orangnya begini gitu. Iyalah kalau cuma sekedar cantik doang gitu ya, ngandalin cantik doang tapi personalitinya nggak sesuai yang dia cari atau nggak cocok, ya nggak akan bertahan juga bro. Cantik tuh mas sekian lah Maksud gue tuh ujung-ujungnya kan dalam relationship itu kan pasti personality kita, ya kan. Cantik mah kalau udah banyak duit aman bro. Tapi karakter, personality nggak bisa dirubah nggak bisa. Itu udah ya ibaratnya bawaan lahir gitu loh. Jadi ya harus cari yang bener-bener. Bibit, bebet, bobot gitu loh. Kalau masalah fisik doang tuh kadang suka masih ada aja. Si Uti bukan tipe Aisyah lah segala macam gitu loh. Apa emang menurut lo tipe Aisyah tobrut? Emang Uti nggak tobrut? Uti tuh kecil-kecil seksi loh Sex appeal-nya tinggi anak itu Kalau nggak begitu mana mungkin Aisyah waktu ketemu di tanggal 1 sampai kayak gitu banget. Suka gitu ya suka maksudnya wajar lah nama cewek sama cowok. Maksudnya dia pangling gitu kan ngelihat Uti. Lu tuh kadang-kadang ada aja gitu ya yang mau lu cari-cari kekurangan orang. Begitulah gengs tanggapan gue Jadi intinya dua-dua tuh emang udah bucin. Tapi ya tadi lu tuh tolong juga sebagai netizen, jangan tuntut-tuntut asupan terus gitu loh. Giliran gak ada asupan mulai gitu loh. Lu mau ini yang kayak model Jeffrey Nicole sama Amira Khan gitu. Udah publish. Kan udah dibilang mereka berdua nih beda Aifu ini. Jangan disama-samain gitu loh. Atau Jaden Rania yang memang dia juga model ta'aruf tapi tetap terbuka ya. Ibaratnya ditunjukkan lah ya affection, rasa ini mereka gitu. Intinya nggak bisa lu sama-samain bro, itu aja bro Lu nggak bisa sama-samain gaya orang, pasangan ini dengan pasangan ini dengan pasangan, nggak bisa. Everyone has their own unique character, their own unique style gitu loh. Tapi yang bisa gue yakinkan adalah ya memang mereka berdua ini lagi ta'aruf slowly but sure. Oke? Udahlah Lu mau omongan dari siapa lagi? Yang harus lo percaya gitu loh. Kalau gua aja lu masih meragukan sih. Enggak perlu dari gue juga, lu harusnya bisa lihat lah di sosial media gitu loh. Asal lu pakai nalar jangan fanatik, jangan posesif. Udah itu aja rumusnya, sabar. Gitu aja bro pasti lu akan lihat sendiri sign-sign itu tanpa perlu lu dapet istilahnya asupan gitu ya. Aisyah and Fuji, kita tunggu gebrakannya di bulan Februari ini ya. Semoga akan melihat kalian lagi dalam satu frame. Ya bukan apa-apa ya, itu meningkatkan kebahagiaan kami Gak perlulah kami nih mau healing ke Eropa gitu loh. Healing ke mana gitu kan ke Skandinavia gitu. Cukup melihat
kalian bersama dalam satu frame aja udah happy. Bayangin gue nih biasanya dalam sebulan check out sini, check out situ. Sampai ditanyain gue sama ini sama Mbak Store itu, kok udah jarang ke toko Mbak? Ya gimana jarang, orang gue kalau lagi istirahat kerjaan gue ngelihat scroll up, nge-scroll TikTok, kayak kerjaan itu aja masih kurang loh waktu gue, tau nggak lo? Ya jadi gue nggak sempet lagi lah mau lihat-lihat apa gitu ke store gitu ya, lihat baju, lihat apa. Baju gue stoknya mulai menipis nih. Nah gitu ya Aifu ya, kami butuh kebahagiaan yang murah-murah aja lah ya. Itu aja udah buat kami happy banget cuy ya. Gak perlu kami mau traveling ke Eropa atau belanja shopping sana sini yang mahal-mahal. Cukup melihat kalian satu frame udah bahagia loh kami ya. Ya Aisar, Fuji, Aisar ya tolong ya. Nah guys, jadi VT yang barusan itu, yang rekaman barusan itu gue record sekitar jam-jam 3 sebelum gue dapet info kalau ternyata VT yang udah heboh itu ternyata editan. Bener kan? Bener kan? Gue prediksi gue bener lagi kan? Gue nggak percaya, gue nggak terlalu percaya gitu loh. Ya akhirnya apa kan? Gue juga heran sih sebenarnya sama fans-fans yang suka ngedit keterlaluan itu. Lu tuh sadar gak sih kalau itu tuh bakal jadi bumerang gitu loh. Maksud gue untuk apa gitu loh lu ngebuat hal-hal yang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya komentar Uti itu akan jadi gorengan parah. Uti kan bilang kan itu editan ya. Selama ini gue diam. Itu nanti jadinya fitnah. Nah itu pasti bakal digoreng orang tuh. Digoreng yang bilang kalau kita ini bener halu lah karena ada tulisan fitnah segala macam. Padahal nih kalau lu pakai nalar gue, lu pakai logika lu yang bener ya, bukan logical fallacy ya. Uti itu Fuji itu sedang mengulti para fans yang suka ngedit ya konten, seolah-olah dia yang buat, padahal dia nggak pernah buat sama sekali gitu loh. Ini kan konteksnya kita lagi ngomongin soal VT yang tadi beredar kan, yang seolah-olah Uti itu ngupload VT dia ada apa yang ada Aisarnya, padahal dia nggak pernah buat itu gitu loh, paham nggak? Nah dia tuh nggak suka itu, paham kan? Maksudnya sesuatu yang memang nggak dia lakuin, tapi lu buzzing kan, lu ibaratnya lu buzzing kan seolah tuh dia yang buat. Nah itu dia nggak suka gitu loh. Bukannya dia nggak suka konten-konten yang kan ada juga tuh yang gorengan-gorengan ini seolah-olah Uti ini nggak suka sama fansiper yang ngejejein dia sama Aisar. Beda, bukan gitu loh. Dia tuh nggak suka kalau ada konten yang mengatasnamakan dia, paham nggak? Seolah-olah konten itu dia yang buat, padahal bukan. Itu jelas-jelas fans yang buat, gitu loh. Paham kan lo, Pade? Nih, gue kasih paham, gue kasih logik. Tapi jangan berharap kalau si perhalu atau fan one side atau haters Fuji itu akan menerima pendapat gue ini ya. Karena apa? Karena dari awal mereka memang nggak akan pernah mau. Justru mereka itu menunggu-nunggu lah momen-momen kayak gini ya, momen-momen yang bisa dijadikan bahan sama mereka gitu loh. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ngerasa malu juga ngapain gitu loh. Maksudnya malu ya memang sih kalau yang udah ya nggak usah malu juga sih. Maksudnya tadi kan sepertinya malu kak kita gini-gini ya memang ada juga ya kesel. Cuma maksud gue yang gue kesel tuh sama yang pertama kali nge-up konten itu loh. Tolong deh guys, ya gengs. Siapa tuh yang pertama kali nge-up itu? Tolonglah, maksud gue tuh untuk apa lu ngelakuin itu? Kalau lu emang bener-bener berharap ya hubungan ini ya apa ya gitu loh, lancar ya, lu nggak perlu begitu bro gitu loh. Ya lu buat aja JJ yang
normal, maksudnya yang kayak dilakukan akun-akun siper ya, intinya ngejejein. Jangan lu buat konten yang seolah-olah itu Uti yang buat, padahal enggak sama sekali gitu loh. Bener Uti jatuhnya fitnah, memang bener fitnah. Lu bilang kalau itu yang buat, padahal bukan Uti yang buat, lu yang buat gitu loh. Maksud gua, tujuan lu apa gitu loh? Memberikan asupan, memberikan kebahagiaan, nggak begitu bro caranya. Kenapa? Karena itu akan jadi bumerang ketika orang yang lo lo take ke kredit itu atau lo fitnah itu speak up gitu, paham kan? Kalau dia nggak speak up, oke, lo aman gitu loh, lo aman dengan kebohongan lo itu. Tapi ketika itu speak up, nah itu jadi bumerang gitu loh, jadi blunder malah gitu ya. Jadi kalau emang lo pengen ibaratnya ya pengen bikin konten yang seru-seruan, ngejodoh-jodohin, ya cukup kayak kita biasa aja.